Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang pengukuran interaksi suami dan istri atau AKSIGA dan pengukuran lingkungan ramah keluarga atau LINGGA. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama ada Alia Yunika Handriani, yang kedua ada saya sendiri, Ruti Bernika Naomi, selanjutnya ada Puspa Aurelia, dan yang terakhir ada Kezia Rosalinda Ganda. Pada penjelasan hari ini, bahasannya terdiri atas abstrak, pendahuluan, selanjutnya ada tinjauan pustaka, dilanjutkan lagi dengan metode, dan selanjutnya ada hasil dan pembahasan, dan ditutup dengan kesimpulan, saran, dan juga daftar pustaka. Yang pertama itu ada abstrak. Aksiga atau interaksi antara suami dan istri merupakan salah satu aktivitas dalam sebuah keluarga yang dapat menentukan kebahagiaan, keharmonisan, dan kepuasan dalam sebuah keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang pertama dan utama yang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Penelitian yang kami lakukan ini menggunakan metode wawancara dengan pendekatan kualitatif. Lalu selanjutnya ada tujuan dari penelitian yang kami lakukan, yaitu untuk mengetahui adakah pengaruh dari penghasilan keluarga terhadap kepuasan interaksi dalam suatu keluarga. Dalam penelitian ini, narasumber kami terdiri dari 10 pasangan suami istri yang berasal dari 5 pasangan dari ekonomi kelas menengah ke atas dan 5 pasangan lagi berasal dari ekonomi menengah kelas di bawah. 10 pasangan yang kami wawancarai ini berdomisili di Jakarta. Lalu untuk proses pendekatan terhadap narasumbernya dilakukan dengan cara pendekatan struktural dan personal. Hal ini kami lakukan dengan cara membuka komunikasi dan diskusi terhadap 10 pasangan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian pendahuluan. Pesan-pesan yang dikomunikasikan dalam keluarga biasanya membahas tentang keuangan, ketika anak-anak mereka masih kecil, dan bagaimana cara orang tua untuk membagikan pesan-pesan yang dapat berkontribusi dalam membantu pengembangan ketahanan keluarga untuk jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu panjang. Pembicaraan yang ada dalam keluarga biasanya membahas secara umum tentang ketahanan yang telah dilakukan dari generasi ke generasi dan menganggap hal tersebut sebagai ketahanan berlapis ganda. Disfungsional yang terjadi pada keluarga tidak berkaitan dengan kecemasan, stres, atau gejala depresi, tetapi berkaitan dengan interaksi yang negatif. Kepuasan hubungan yang lebih rendah dan kepercayaan diri yang rendah bagi pasangan pria maupun wanita, kecemasan, stres, dan gejala depresi berkaitan satu sama lain dengan interaksi negatif yang terjadi dalam suatu hubungan. Keluarga asal, baik itu dari pasangan pria maupun wanita, dapat mempengaruhi keberhasilan suatu hubungan intim yang terjadi pada pasangan muda. Selain itu, faktor kebutuhan lebih banyak terjadi implisit untuk pemanfaatan layanan kesehatan daripada kebijakan ramah keluarga. Karena hal tersebut merupakan hal yang pertama dapat melibatkan kecacatan fisik, gejala, dan diagnosis medis. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Interaksi suami istri bermanfaat untuk menjaga keselarasan fungsi keluarga, terutama dalam memfasilitasi pembagian peran, tugas, dan pekerjaan. Interaksi suami istri merupakan sebuah hubungan timbal balik antara suami istri yang memperlihatkan suatu proses pengaruh dan mempengaruhi. Kemudian, lingkungan keluarga menurut Hasbullah pada tahun 2012, halaman 38, yaitu lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah anak pertama mendapatkan didikan dan bimbingannya. Menurut Helmawati pada tahun 2014 dalam halaman 45-48, fungsi keluarga adalah fungsi agama, fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi pendidikan, fungsi sosialisasi anak, dan fungsi rekreasi. Dapat disimpulkan bahwa fungsi keluarga merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi dan emosional anak. Selanjutnya, hasil penelitian Herawati, Kumalasari, Mustafa, dan Tias pada tahun 2018 menunjukkan bahwa besar keluarga berhubungan positif dengan interaksi keluarga.
Artinya, semakin banyak jumlah anggota keluarga akan meningkatkan interaksi keluarga. Tinggi rendahnya interaksi keluarga juga disebabkan oleh adanya dukungan sosial seperti keluarga luas dan tetangga yang diberikan kepada istri sehingga dapat memberikan dampak positif pada istri untuk mempertahankan kedekatan hubungan melalui interaksi yang baik. Ketika anggota keluarga saling berinteraksi untuk menyelesaikan masalah secara efektif, maka akan mengoptimalkan keberfungsian keluarga. Chow, Jiang, Li, Hui, dan Li pada tahun 2013 menemukan bahwa semakin optimal pelaksanaan fungsi keluarga, maka kesejahteraan emosional yang dirasakan individu semakin baik. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya dukungan dari lingkungan sosialnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah metode. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan pendekatan kualitatif dan untuk mendapatkan data kami menggunakan instrumen sebagai alat ukur penelitian yang ditanyakan langsung pada narasumber. Yang narasumber penelitian berjumlah 10 pasangan yang terdiri atas 5 pasangan dari ekonomi kelas menengah ke bawah dan 5 pasangan dari ekonomi kelas menengah ke atas. Proses pendekatan terhadap informan dilakukan dengan cara pendekatan struktural. Pengolahan data dilakukan dengan coding menggunakan Microsoft Excel. Proses pengecekan sesuai dan valid dari setiap data yang telah masuk juga menggunakan Microsoft Excel. Untuk hasil dan pembahasannya, interaksi keluarga dapat terbagi menjadi 4, yaitu interaksi antara orang tua dan anak, interaksi antara suami dan istri, interaksi antara anak, dan interaksi antar generasi dalam keluarga. Pengukuran kualitas interaksi antar suami istri dapat diukur secara kuantitatif ataupun secara kualitatif. Narasumber yang kami wawancarai, terdapat 5 keluarga yang termasuk dalam keluarga kelas atas dengan penghasilan 4 juta rupiah sampai lebih dari 10 juta rupiah. Dan terdapat 5 keluarga yang termasuk dalam keluarga kelas bawah dengan penghasilan kurang dari 500.000 sampai dengan 4 juta rupiah. Penghasilan suatu keluarga belum tentu dapat mempengaruhi frekuensi interaksi yang ada dalam keluarga tersebut. Karena berdasarkan hasil wawancara, terdapat satu keluarga yang termasuk kategori menengah ke bawah, tapi tetap dapat memiliki frekuensi interaksi dengan keluarga yang tinggi. Untuk hasil pembahasan selanjutnya, lingkungan keluarga atau LINGA dibedakan menjadi 2, yaitu lingkungan internal keluarga yang dianggap sebagai dengan sistem mikro dan lingkungan eksternal keluarga yang dianggap sebagai sistem meso, sistem hekso, dan sistem makro. Keluarga membutuhkan lingkungan eksternal yang ramah dan nyaman bagi keluarga. Nilai-nilai yang ada dalam keluarga dapat mendukung bahkan membantu ketika dibutuhkan, dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk perkembangan dan dapat berfungsi dalam memberikan rasa kenyamanan, keamanan, dan perlindungan bagi keluarga. Hasil yang diperoleh menjelaskan bahwa terdapat 2 keluarga yang merasa bahwa lingkungan yang berada di sekitar rumahnya tidak ramah untuk keluarga, sehingga mereka masih cukup rendah lingkungan yang ramah untuk keluarga di sekitar rumahnya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alia. Oke, jadi kesimpulannya, aksi GA atau interaksi keluarga merupakan salah satu aktivitas inti dalam sebuah keluarga yang dapat menentukan kebahagiaan, keharmonisan, dan kepuasan dalam sebuah keluarga. Sedangkan lingkungan keluarga atau lingga dapat dibedakan menjadi 2, yaitu lingkungan internal keluarga yang dianggap sebagai dengan sistem mikro dan lingkungan eksternal sebagai keluarga yang dianggap di sistem meso, sistem hekso, dan sistem makro. Dan selanjutnya berdasarkan dengan hasil dan pembahasan aksi GA atau interaksi keluarga yang termasuk dalam frekuensi interaksi dengan indeks tinggi, terdapat 3 keluarga dengan kategori penghasilan 2 keluarga menengah atas dan 1 keluarga menengah ke bawah. Dan untuk yang lingga atau lingkungan keluarga dapat disimpulkan bahwa keluarga dapat dengan penghasilan yang tinggi belum tentu juga memiliki lingkungan tempat tinggal yang ramah untuk keluarga. Selanjutnya, saran berdasarkan dari aspek-aspek yang dapat berpengaruh di masyarakat, kami mengajukan saran untuk bagi orang tua, sebaiknya jika di kategori keluarga menengah atas, memberikan edukasi terhadap anaknya
terkait dengan pentingnya berinteraksi dengan lingkungan sosial agar dapat juga menciptakan lingkungan sosial yang baik. Selanjutnya juga orang tua sebaiknya juga ikut bergerak, ikut serta dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar supaya dapat dicontoh oleh anak terkait pentingnya berinteraksi dengan lingkungan sosial masyarakat sekitar. Selanjutnya bagi pemerintah baiknya tidak hanya mensosialisasikan, memberikan program kegiatan sosial yang hanya mendominasi di lingkungan keluarga menengah ke bawah saja, akan tetapi juga mensosialisasikan dan memberikan program kegiatan sosial di lingkungan menengah atas, supaya meminimalisir rasa tidak peduli dan menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga menengah atas. Oke, selanjutnya daftar pustaka kami. Sekian presentasi dari kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.